Di status quo di mana suami dan istri membangun bisnis bersama, banyak risiko yang dapat berdampak entah itu pada kehidupan personal dari suami istri dan hubungan profesional mereka dalam membangun usaha. Hal ini karena mereka dapat memperbincangkan masalah keluarga mereka di kantor ataupun dapat memperbincangkan masalah pekerjaan mereka di rumah. Dan hal ini akan menyebabkan ketidakfokusan dan pengalihan perhatian mereka pada kedua dunia yang seharusnya berbeda ini. Selanjutnya, kan kita semua tahu bahwa stance dari kedua tim, yaitu tim pro dan kontra, bertujuan untuk menjaga hubungan suami istri dan kehidupan profesional mereka. Jadi kedua tim di sini bertujuan agar hubungan suami istri akan tetap terjaga dengan membuktikan bahwa apakah dengan adanya atau tidak adanya tren couplepreneur ini dapat tercapai tujuan tersebut. Dan kami dengan ini menolak adanya tren couplepreneur karena kami merasa bahwa stance yang ditentukan daripada kedua tim yang ingin dicapai oleh kedua tim tidak dapat tercapai di sisi kontra dan dapat tercapai di sisi kami, yaitu dengan tidak menyetujui atau dengan menolak tren couplepreneur tersebut. Adapun tren couplepreneur adalah di mana suami dan istri membangun usaha ataupun perusahaan bersama dan mereka salah satu dari mereka menjadi pemimpin dari perusahaan tersebut dan salah satunya adalah menjadi pendukung dari sang pemimpin perusahaan tersebut, yang contohnya istri dapat menjadi pemimpin perusahaan dan suami memegang jabatan yang penting dalam perusahaan tersebut ataupun sebaliknya. Kami merasa bahwa hal ini dapat berdampak buruk. Marilah kita melihat beberapa karakterisasi yang perlu untuk kami karakterisasikan dalam mosi tersebut. Kami merasa bahwa suami tersebut memiliki interest bahwa ia akan membahagiakan istri dan ataupun anak-anaknya, dan dalam hal ini secara dominan suami dapat menjadi pemimpin dari perusahaan yang telah mereka buat sebelumnya, dan suami memiliki interest agar perusahaan yang ia pimpin dapat maju di masa yang akan datang. Begitupun juga istri, saat istri menjadi pemimpin daripada perusahaan, istri akan berusaha agar perusahaan yang ia pimpin dapat maju di masa yang akan mendatang. Namun perbedaan daripada suami dan istri saat mereka memimpin adalah suami akan memiliki hal ataupun karakter yang lebih tegas, namun ia tetap mendengarkan apa yang dikatakan pasangannya. Suami dan istri memiliki karakter yang berbeda, yaitu suami dapat lebih tegas dan istri dapat lebih emosional dalam mengatur perusahaan. Namun kedua stakeholder tersebut dapat saling memengaruhi dalam keputusan akhir mereka, karena kita tahu bahwa suami istri memiliki hubungan yang kuat dan mereka memiliki loyalitas kepada pasangan mereka masing-masing. Dan stakeholder terakhir di sini adalah perusahaan ataupun pegawai dalam perusahaan tersebut, yang dimana mereka bertujuan agar mereka dapat berkembang dalam perusahaan tersebut. Mereka dapat mendapatkan gaji sesuai dengan kualifikasi mereka dan dapat mendapatkan posisi sesuai dengan kualifikasi mereka. Masuk kepada poin argumentasi kami, yaitu pertama, dengan menolak tren couplepreneur, kami merasa bahwa dengan adanya tren couplepreneur, maka kami merasa tidak akan ada kefokusan pada sisi personal ataupun keluarga dan sisi profesional. Kami merasa bahwa mereka dapat memusingkan atau memperdebatkan bahkan masalah yang mereka hadapi di tempat yang salah, seperti saat mereka di kantor, mereka dapat memperbincangkan atau memperdebatkan masalah mereka yang ada di rumah sebelumnya, dan hal ini akan membuat mereka tidak fokus dalam bekerja. Mereka akan terus memperdebatkan hal tersebut, bahkan saat mereka harusnya kerja di tempat mereka masing-masing, mereka harus menjalankan kewajiban daripada jabatan mereka masing-masing, mereka malah terus berdebat terhadap permasalahan mereka di rumah sebelumnya. Dan pada saat mereka di rumah pun sebaliknya, saat mereka di rumah mereka harusnya membangun keluarga mereka, mereka harusnya mendidik anak mereka, mereka harusnya saling mendukung satu sama lain antara suami dan istri di rumah. Namun mereka malah mempermasalahkan atau memusingkan masalah yang ada di
tempat pekerjaan mereka atau tentang usaha mereka. Mereka dapat memperdebatkan hal yang lain-lain dan mereka melupakan hal yang seharusnya mereka lakukan di tempat mereka berada saat itu terjadi. Dan selanjutnya mereka dapat melupakan schedule apa ataupun tugas-tugas apa yang mereka seharusnya lakukan dengan mereka melakukan dengan adanya tren couplepreneur tersebut. Mereka dapat melupakan schedule yang seharusnya dilupakan. Misalnya saat mereka di rumah, mereka melupakan pekerjaan apa yang seharusnya mereka lakukan di rumah. Hal itu terjadi karena tidak ada pembatasan dunia antara dunia kerja dan dunia keluarga ataupun dunia personal daripada suami dan istri tersebut. Tim pro dapat mengatakan bahwa even if lawan mengatakan bahwa tim kontra mengatakan bahwa hal ini dapat berdampak baik karena komunikasi antara suami dan istri dapat tetap terjaga dan mereka dapat saling mengawasi saat mereka berada dalam satu perusahaan atau dalam satu pekerjaan yang sama. Meskipun itu baik, kami merasa bahwa kami merasa saat tidak menjadi couplepreneur pun hal ini dapat tercapai karena mereka dapat tetap saling berkomunikasi satu sama lain di sela-sela waktu kerja mereka, di saat waktu istirahat mereka, dan setelah itu mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka dengan fokus lagi setelah mereka saling berkomunikasi di saat jam istirahat atau di sela-sela pekerjaan mereka tersebut. Dan saat mereka pulang dari pekerjaan mereka masing-masing, mereka dapat saling mengeluhkan apa yang terjadi di dunia kerja mereka, dan hal itu dapat apa yang terjadi di kantor sang suami dan apa yang terjadi pada sang istri hari ini, dan hal itu dapat membuat mereka atau mempererat hubungan mereka karena mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia suami sebelumnya, dan suami juga tidak tahu apa yang terjadi di dunia istri tadinya, dan mereka akan memiliki rasa penasaran terhadap kejadian masing-masing antara suami atau istri tersebut, dan hal itu dapat mempererat hubungan antara suami dan istri berikutnya. Dan yang berikutnya adalah jikalau tren couplepreneur tersebut dijalankan, maka akan memperburuk atau menimbulkan risiko nepotisme. Bayangkan bila ada suami dan istri telah membangun suatu usaha bersama, mereka memang membangun hal itu bersama-sama, namun pada akhirnya lihatlah, mungkin hanya ada satu, mungkin suami lebih dominan dalam membangun usaha tersebut, dan istri walaupun tidak dominan, dia tetap diberikan posisi yang baik dalam usaha tersebut. Bayangkan jika ada orang yang lebih berpotensi untuk menempati suatu posisi dan sang pasanganlah yang ditempatkan di posisi tersebut. Hal ini dapat terjadi karena adanya loyalitas terhadap pasangan dan dia tidak ingin posisi yang ditempati oleh pasangan mereka diganti oleh orang lain walaupun orang tersebut berpotensi. Dan bisa juga kita lihat pada saat misalnya ada rapat dan orang lain memberikan usulan yang lebih baik daripada usulan dari pasangan, sang pasangan yang satunya pun dapat memutuskan usulan yang diberikan oleh pasangannya karena ia merasa bahwa karena ada keterikatan emosional antara kedua pasangan tersebut, dan mereka mungkin dapat lebih mementingkan apa usulan daripada pasangan mereka. Dan hal inilah yang membuat hubungan ataupun bisnis mereka pada akhirnya akan rusak, karena bayangkan jikalau usulan daripada pasangan mereka pada akhirnya berdampak buruk terhadap perusahaan mereka. Mereka akan saling menyalahkan pada akhirnya, dan perusahaan mereka malah merugi, mereka berdua malah kehilangan pekerjaan, dan pada akhirnya mereka terus saling bertengkar, mereka terus saling bermusuhan, dan pada akhirnya mereka akan melakukan perceraian. Dan jikalau tren couplepreneur tersebut tetap eksis di masyarakat, kami merasa bahwa stance dari kedua tim stance daripada tim kontra dengan menjalankan tren couplepreneur tidak akan tercapai di sisi kedua tim jikalau kita akan menyetujui tren couplepreneur tersebut. Dan oleh karena itu kami layak untuk memenangkan perdebatan pada hari ini. Sekian.